Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kelas 6, selamat bertemu lagi dengan Pak Rudi dalam materi bidang studi bahasa Inggris. Nah teman-teman, untuk bahasa Inggris kali ini temanya adalah tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. Seperti contohnya ayah itu tanggung jawabnya adalah menafkahi keluarga, menafkahi lahir dan menafkahi batin. Menafkahi lahir contohnya apa teman-teman? Contohnya memberikan sejumlah uang untuk keberlangsungan keluarga tersebut, misalkan untuk membeli perlengkapan, membeli keperluan, itu perlu ayah penuhi teman-teman. Itu tanggung jawab ayah. Bagaimana untuk nafkah batinnya? Nafkah batinnya berarti ayah harus mengayomi, harus melindungi segenap keluarganya agar keluarganya tetap merasa aman, merasa nyaman ya, untuk melangsungkan kehidupan. Nah, lalu teman-teman, tugas dari seorang ibu atau tanggung jawab seorang ibu adalah untuk mengurus keluarga. Nah, teman-teman, ibu itu tugasnya bisa kita bilang 24 jam ya, tanpa pernah digaji, tanpa pernah sekalipun diberi bayaran ya. Ibu itu ikhlas mengurus keluarga, memberi makan, kemudian mengurus bayi, mengurus anak, mengurus rumah tangga ya, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Karenanya ibu itu menjadi orang yang utama atau orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah, teman-teman. Lalu tugas dari seorang anak ya, yang merupakan bagian dari anggota keluarga, tugas anak adalah berbakti kepada orang tua ya, itu tanggung jawabnya teman-teman. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh orang tua maka kita harus dengarkan, kita harus laksanakan. Setiap ucapannya adalah doa ya, setiap ucapan orang tua itu adalah doa, sehingga kita harus menyenangkan mereka, senantiasa membuat mereka bahagia, membuat mereka bangga. Nah, itu teman-teman ya. Baik, sekilas pembahasan tentang tema kita. Kita lanjutkan membahas tentang folk tales. Folk tales itu adalah dongeng, teman-teman ya. Dongeng itu termasuk kepada cerita naratif teks atau cerita narasi ya. Jadi dongeng itu menceritakan dengan cara menarasikan sebuah cerita menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu bagian-bagian dari cerita narasi ada 3 teman-teman, ada 3 bagian ya, atau 3 struktur. Yang pertama atau the first one is orientation atau orientasi, pengenalan ya. Di sini pengenalannya bisa pengenalan tokoh atau tokoh siapa saja yang berperan dalam cerita tersebut, teman-teman. Kemudian ada waktu ya. Waktu ini termasuk kepada latar atau setting ya, setting waktu, setting tempat, setting suasana. Itu masuk ke setting ya. Kemudian ada watak atau perwatakan atau penokohan. Nah, setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut punya wataknya masing-masing, punya sifatnya masing-masing. Ada tokoh utama, ada tokoh antagonis atau protagonis ya. Tokoh antagonis seperti tokoh yang jahat. Kemudian tokoh protagonis adalah tokoh yang baik atau tokoh utama biasanya ya. Kemudian ada tokoh yang menjadi tokoh pelengkap ya, atau tokoh pembantu. Nah, itu semuanya ada pada tokoh dan penokohan. Kemudian struktur yang kedua atau unsur yang kedua adalah complication atau komplikasi. Komplikasi ini adalah permasalahan atau masalah yang muncul atau konflik yang menjadi klimaks cerita pada dongeng tersebut, teman-teman. Klimaks itu berarti puncak ceritanya, teman-teman. Jadi klimaks atau permasalahan itu bisa melibatkan tokoh utama dan tokoh antagonisnya atau beberapa tokoh pembantu. Jadi semuanya terlibat, teman-teman. Lalu unsur yang terakhir yaitu ada unsur resolution atau resolusi ya, penyelesaian masalah atau akhir cerita. Akhir ceritanya bisa berakhir
ceria atau happy ending, atau bisa berakhir dengan akhir yang sedih atau sad ending. Nah, setiap cerita itu punya temanya tersendiri, teman-teman, punya tokoh-tokohnya sendiri, punya amanatnya sendiri. Itu, teman-teman, ya. Jadi ketika kita membaca dongeng, kita bisa menyimpulkan amanat serta unsur pesan yang terkandung pada dongeng tersebut. Oh ya, satu hal yang perlu diketahui juga, teman-teman, dongeng itu merupakan sebuah cerita fiktif atau cerita yang tidak nyata atau cerita yang berdasarkan imajinasi. Nah, itu dongeng, teman-teman, ya. Itu mungkin, teman-teman, ya, penjelasan mengenai folk tales atau dongeng yang harus teman-teman pahami, ya, mulai dari struktur, kemudian pengertian, lalu pengertian dari unsur-unsur atau struktur yang sudah pada dijelaskan tadi. Silakan teman-teman catat, jikalau menurut teman-teman dirasa perlu dicatat, silakan, ya, di buku akademik. Lalu untuk kegiatan teman-teman atau aktivitas yang harus teman-teman lakukan atau daily activity-nya tentang bahasa Inggris ini, tentang folk tales ini, nanti akan pada di-sharekan, ya, dalam bentuk screenshot, ya, screenshot nanti. Untuk aktivitasnya teman-teman nanti akan menerjemahkan, ya, sebuah dongeng. Lalu untuk evaluasinya teman-teman nanti akan membuat atau menentukan orientation, complication, dan resolution dari cerita yang akan pada di-sharekan atau yang akan pada dibagikan, ya. Jadi ada dua cerita, ya. Ada dua cerita yang nanti akan pada dibagikan ke teman-teman, ya. Ada dua dongeng. Dongeng yang pertama, teman-teman harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dongeng yang kedua, teman-teman harus menentukan orientasi, ya, orientasi dari dongeng tersebut, kemudian komplikasi atau masalah dari dongeng tersebut, serta penyelesaian masalah dari dongeng tersebut atau dari cerita tersebut. Jika teman-teman tidak paham, boleh diulang-ulang videonya, ya. Jadi pada dipertegas lagi, akan pada dibagikan dua buah dongeng. Dongeng yang pertama, teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan saja, ya. Untuk evaluasi, teman-teman menentukan orientasi, kemudian komplikasi, dan juga resolusi dari dongeng yang pada disampaikan di cerita yang kedua, ya. Itu, teman-teman. Jadi aktivitas pertama atau kegiatan yang pertama, teman-teman menerjemahkan. Kemudian untuk evaluasinya, teman-teman menentukan orientasi, komplikasi, dan resolusi dari cerita yang kedua, ya. Itu saja, teman-teman. Nanti akan pada dibagikan ceritanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada. Sampai kita bertemu lagi di sekolah, ya. Pada dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.